Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Sandra Luciana sebagai pengajar praksi dari Kabupaten Bandung dalam acara pendampingan guru bersama Saya Tiara Irasani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bandung, asal dari SMP KP 2 Majalaya. Tiara, ketemu lagi ya. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Setelah sebulan kita baru ketemu kembali di pendampingan individu yang kelima. Baik Bu Tiara, kita langsung aja ya. Tema pendampingan kali ini yaitu tentang rancangan program yang berpihak. Oke, kita akan fokus ke pendampingan yang pertama. Kita akan refleksi ya bagaimana penerapan ternyata di modul 3.1 sudah ya. Insya Allah. Oke, nah sekarang yang kedua fokusnya diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Terus yang ketiganya kita akan juga diskusi perkembangan komunitas praktisi yang sudah dijalankan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Berarti kalau di luar sekolah CGP ya, yaitu yang sudah kita lakukan atau kita pelajari atau belajar di lokasi karya tiga. Itu ya. Baik Bu Tiara, namun sebelumnya tadi saya sudah ya menjelaskan bahwa kita fokusnya ketiga. Sekarang saya mau bertanya bagaimana Bu Tiara mempelajari pembelajaran secara daring 1 bulan terakhir berarti ya. Dan ini udah beres ya. Betul ya. Mulai dari modul 1, 2 dan ini yang ketiga, modul ketiga yang terakhir. Capaian pembelajarannya seperti apa? Bu Tiara bisa menceritakan dalam 1 bulan kemarin. Dalam 1 bulan kemarin itu betul-betul mengakhiri semua ya. Capaian pembelajaran itu alhamdulillah terpenuhi ya, tercapai di pembelajaran ini. Jika kita melihat ke belakang, kita sudah mempelajari modul 1, ada 4 submodul gitu ya. Nah, terus lagi modul 2 itu terdapat 3 submodul dan terakhir kemarin ada 3.2 sampai terakhir 3.3. Nah, pembelajaran secara daring alhamdulillah seperti biasanya lancar. Nah, terus lagi semuanya sesuai dengan alur merdeka seperti modul-modul sebelumnya. Alhamdulillah kemarin sudah menyelesaikan ruang kolaborasi 1 dan 2 yang mengandung bawang gitu ya. Diakhiri dengan dia mengandung bawang. Itu rukun terpanjang sepanjang mengikuti guru penggerak ini itu sampai jam 9 malam. Jam 9 malam itu saya rasa waktu yang panjang itu luar biasa, tidak terasa panjang karena kita saling memiliki satu sama lain dengan ceritanya masing-masing, betul, dengan ceritanya di sekolahnya masing-masing, bagaimana programnya masing-masing. Terus lagi kemarin di hari Jumat menyelesaikan elaborasi terakhir juga. Itu mungkin dalam 1 bulan dilakukan sejauh itu. Alhamdulillah kalau virtual itu sudah selesai, mungkinnya tinggal menyelesaikan sisa-sisa di pendampingan ya. Di pendampingan. Oke, berarti alhamdulillah ya dilakukan secara sukses ya, secara lancar juga. Baik Bu Tiara nih, saya mengapresiasikan sekali, ucapkan terima kasih apa yang sudah Bu Tiara lakukan mulai dari modul 1 sampai modul 3, luar biasa. Alhamdulillah. Sekali karena memang ketepatan waktu juga ya kan. Bu Tiara tidak pernah bolong ya secara ini. Terus saya juga yang paling berkesan ya terhadap CGP saya itu, jadi ketika di awal di modul 1 memang semua pasti akan membingungkan ya, adaptasi dulu. Tetapi ini saya lihat begitu di alur mulai dari diri ya, dari merdeka, dari M-nya, ternyata memang luar biasa bisa menyelesaikannya dengan sempurna. Terus dilangsungkan ke eksplorasi. Itu kan eksplorasi konsep, memang di situ ada ya tujuannya ke sini. Tetapi mereka juga bisa mengeksplorkan
pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan, terus di rukolnya juga sangat luar biasa aktifnya, pokoknya keren sekali. Dan diakhiri dengan aksi nyata yang luar biasa. Keren sekali. Alhamdulillah itu berkat bimbingan Bu aja juga. Oke ya. Sekarang kita ke penerapan aksi nyata pada modul 3.1. Pastinya 3.1 mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ya. Nah, di sana ya seperti itu. Oke, sip ya. Nah, berdasarkan nih hasil pemetaan ya yang Ibu Tiara lakukan, bagaimana nih hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ibu Tiara? Nah, mengenai ini prosesnya ya dan apa yang saya dapatkan dari CGP, jadi saya menjadi mengambil keputusan itu jadi tidak asal gegabah gitu kan ya, dengan penuh dengan pertimbangan, terus lagi cek dan recheck satu sama lain sesuai dengan alur itu. Ternyata jika kita sebagai seorang pemimpin mengambil keputusan berdasarkan materi itu luar biasa, kita itu dibentuk untuk menjadi orang yang bijaksana ya, mungkin seperti itu Bu. Saya penerapannya. Oke, good ya. Nah, terus yang kedua nih, apa nih hal yang menurut Ibu Tiara masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Nah, mungkin dari diri saya masih banyak yang perlu diperbaiki, namun tidak menyerah situ aja saya tidak bisa. Nah, sedikit mungkin dari saya bersikap tegas terhadap suatu keputusan, dihadapkan dari suatu dilema itu mungkin yang perlu diperbaiki. Jangan terlalu ngambil hati kali ya. Jangan baper dalam mengambil suatu keputusan. Nah, serasa itu dia tidak melanggar norma, gitu kan ya, terus lagi ikut dengan nilai-nilai yang ada, ya kita harus dengan tegas mengambil keputusan itu. Namun yang ada dalam diri saya mungkin masih ada ragu-ragu gitu kan ya, yang mungkin yang perlu jadi perbaikan bagi diri saya sendiri gitu. Ya, berarti langkah apa nih ketika Bu Tiara ragu? Saya ragu nih. Langkah-langkah yang harus Bu Tiara lakukan atau bertindak seperti apa? Nah, mindfulness yang KSE di modul 1 ya. Nah, itu mindfulness itu ternyata sangat penting setelah mempelajari di modul penggerak ini. Sebelumnya memang kan saya mengajar mata pelajaran IPA. Memang itu ada korelasinya dengan konsentrasi dan lain sebagainya. Jadi itu jadi satu jurus dikala saya dihadapan sesuatu gitu kan ya, yang dikatakan bahasanya membuat gitu kan ya, mindfulness dulu. Jadi kita dengan mindfulness menjernihkan pikiran sehingga kita bisa berpikir lebih kritis lagi, lebih panjang lagi, visioner kita berpikirnya. Mungkin itu yang saya lakukan dalam menghadapi berarti kalau dalam pengambilan keputusan yang sudah dipelajari oleh Ibu Tiara itu kan bisa mengambil langkah yang 9 langkah ya, kan. Jadi situ juga kan ada 4 komponen lain kan, prinsipnya. Jadi itu yang bisa Bu Tiara lakukan. Jadi ketika sudah mengambil 9 langkah pengambilan keputusan, insya Allah saya yakin atau Bu Tiara yakin ternyata ini benar. Iya, dari dia awalnya gitu. Ya, jadi setelah itu selesai baru ke 9 langkah. Iya, dan yang pastinya kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sekolah. Ya, oke, Bendera kita next. Apa nih yang menurut Bu Tiara bisa mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Mungkin kolaborasi ya. Nah, kolaborasi dengan siapapun ya, kita selayaknya makhluk sosial ya Bu ya. Jadi kita tidak ketika kita mengambil keputusan sendiri mungkin dirasa kita benar, mungkin untuk orang lain tidak seperti itu. Jadi saya pikir itu kolaborasi sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan ini. Oke, betul sekali ya. Nah, sekarang adakah pengalaman nih yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun waktu ketika mengikuti program Guru Penggerak yang mencerminkan dilema etika? Pasti ada lah ya. Nah, baik itu terkait murid maupun rekan sejawat. Bisa cerita. Saya mengajar itu sejak kalau di sekolah ini sejak 2017. Tentunya saya mengalami banyak sekali
sekali ya. Nah cuman baru tahu di grup oh ternyata ini dilema etika gitu kan ya. Dilema etika. Nah mungkin yang saya ambil, saya dulu pertama kali menjadi wali kelas itu ya. Nah jadi wali kelas, jadi kebijakan di sekolah ini itu dimana kalau siswa yang masih remedial itu belum diperbolehkan untuk mengikuti PAS atau PSAT gitu kan ya. Nah belum diperbolehkan. Nah saya ikut kebijakan sekolah ya, tidak memperbolehkan siswa sampai pada akhirnya berlarut-larut. Padahal simpel sekolah itu tidak menyulitkan anak tersebut ya, tinggal mengerjakan tugas remedial, ujian selesai, rapot diberikan. Jadi termasuk rapot pun belum bisa diberikan kepada orang tuanya karena memang belum menuntaskan pembelajaran. Nah pada saat itu anak tersebut sampai berlarut sampai lulus itu rapot kelas 8-nya masih di saya. Jadi rapot di kelas 8-nya masih di saya. Pada saat itu orang tuanya minta lah itu rapotnya kelas 8. Jadi memang di sekolah itu kayak rapot dipegang oleh wali kelasnya masing-masing. Ya otomatis kalau misalkan rapot kelas 8 masih di saya, kelas 9 juga sama di wali kelasnya. Dan jadi di sana dihadapkan kita itu dilema apakah diberikan secara cuma-cuma gitu itu rapot atau kita ikutin aturan memang rules yang ada di sekolah ini gitu kan ya. Tapi setelah menimbang sana sini berdiskusi dengan wali kelas kelas 9-nya dan berdiskusi dengan kepala sekolah, akhirnya kita memberikan rapot tersebut yang dibutuhkan oleh siswa demi masa depan siswa itu sendiri. Jadi bisa teratasi juga ya. Iya. Jadi emang dari dulu udah pernah ya merasakan dilema etika, tetapi kita tidak tahu bahwa itu hanya dilema etika ya. Oke, next ya. Menurut Ibu Tiara, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan akar yang dipelajari pada modul 3 Saya kira pengambilan keputusan di sini sudah sesuai karena di sini tidak ada norma yang dilanggar, tidak ada nilai yang dilanggar, tidak ada keterlibatan merugikan orang lain gitu kan ya. Lalu di sini hanya yang pada akhirnya kesepakatan itu sebagai komitmen gitu kan ya, sebagai komitmen. Jadi siswa tersebut betul-betul di sekolah yang baru gitu kan ya, di sekolah di SMA pada saat itu. Jadi saya kira pengambilan keputusan ini yang diambil oleh saya, wali kelas 9 dan kepala sekolah itu insya Allah sudah sesuai dengan apa yang saya pelajari di sini. Oh ternyata saya tidak salah langkah pada saat itu. Betul ya. Iya. Makanya ketika mempelajari modul 3.1 tidak heran lagi ya, karena memang sudah pernah kita lakukan. Ternyata baru menyadarinya di situ. Padahal sebelumnya sudah pernah dilakukan. Oke, next nih. Apa nih hal yang menurut Ibu Tiara masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi ya dari proses pengambilan keputusan? Yang mengenai evaluasi tentu ada saja yang dimulai dari mungkin komunikasi yang baik terhadap rekan sejawat ataupun terutama kepada orang tua dan kepala sekolah, bagaimana kita berbicara yang lebih bijaksana lagi sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih bijak lagi. Mungkin itu yang mungkin saya latih terus bagaimana cara berbicara saya makanya mengenai itu. Oke. Baik, Bu Tiara, sekarang kita ke pertanyaan terakhir. Apa nih yang menurut Ibu Tiara lakukan untuk mengapikan tekad tersebut? Apa yang Ibu Tiara menghadapi tantangan? Untuk menghadapi tantangan tersebut ya tentunya kita itu selalu terbuka ya, terbuka berkolaborasi. Jadi dari terbuka tersebut jadi tidak ada hal yang ditutup-tutupi antara satu sama lain, entah itu dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah ataupun dengan pihak orang tuanya. Baik Bu Tiara, sekarang kita ke program ya, hancam program yang berdampak pada murid. Tadi kan sudah ya, kita ke aksi nyata, nah sekarang kita ke program.
Apakah Mutiara sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Insya Allah Ibu. Nah, jadi sudah dirancang mengenai programnya. Kebetulan kata fasilitator tidak perlu program yang baru, namun memunculkan kembali program yang sudah ada atau bahasanya menggalakkan gitu kan ya. Kebetulan di sekolah ini saya tidak sebagai apapun gitu ya, tidak terlibat dengan kegiatan ekstrakurikuler, populer atau apapun itu. Jadi bagi saya ini saya keterlibatannya di sebelah mana. Nah, yang pada akhirnya membuat langkah saya menggagas gitu kan ya, menggagas di sekolah ini belum ada wadah untuk kegiatan sains, mewarai sains anak. Nah, berlatar belakang dari saya lihat anak-anak ini kalau saya di kelas kalah jumlah ya Bu ya. Nah, 1:50 itu jelas kalah jumlah gitu kan ya. Sehingga pembelajaran di kelas itu tidak optimal, tidak total semuanya tersampaikan, terutama praktikum. Nah, terutama praktikum, kalau materi insya Allah gitu kan ya semuanya. Dan alhamdulillah tadi juga pertemuan terakhir di semester 1 saya meskipun sambil pendidikan ini tuntas semuanya tersampaikan kepada siswa ya. Nah, namun saya sadari materi saya tidak cukup gitu kan ya, anak perlu praktikum, eksperimen dalam hal IPA, terus lagi pemasangan mereka ketika nanti diperuntukkan untuk mengikuti olimpiade dan lain sebagainya. Ini kayaknya perlu wadah gitu kan ya, perlu wadah untuk pengembangan siswa. Nah, sampai pada akhirnya saya berbicara dengan 4 guru mata pelajaran IPA di sini yang ada, kebetulan dan alhamdulillahnya komplit dari sub IPA. Ada yang dari biologi, Bu Devi, ada yang dari fisika saya sendiri, terus ada yang dari kimia, Bu Neng Rizka sama Bu Linda di sini. Jadi kita di sana saya mengajak mereka untuk berkolaborasi. Ayo kita menggagas membuat program untuk siswa gitu kan ya. Nah, jadi intinya program itu Science Club ya, dimana itu mewadahi siswa untuk bereksperimen, untuk apapun itu yang berkaitan dengan sains gitu kan ya. Nah, saya mendapatkan sambutan yang baik gitu kan ya, feedback yang baik atas rekan sejawatnya, yang pada akhirnya ya udah saya sebagai penggagasnya yang berbicara langsung kepada Ibu Kepala menjelaskan bagaimana latar belakangnya dan kegiatan yang akan dirancang gitu kan ya. Kebetulan rencana ini tuh kegiatannya dilakukan di hari Jumat sepulang sekolah gitu kan ya. Terus beranggotakan siswa-siswi SMP KP 2 Majalaya dari kelas 7, 8, 9 gitu kan ya. Nah, Ibu KS alhamdulillah dapat positif juga. Nah, feedback positif juga, memperbolehkan silakan itu kalau misalkan untuk mewadahi siswa. Ya alhamdulillah saya mendapatkan feedback yang baik dari rekan sejawat, kepala sekolah. Terus kepala sekolah bilang, kalau misalkan siswanya bakal ada nggak yang minat? Saya dengan percaya dirinya ada Bu gitu kan ya. Ada Bu, insya Allah kalau siswa. Dan yang bikin amazingnya lagi gitu kan ya, tanggapan siswa yang luar biasa. Dari sekarang tuh udah lebih lah, banyak luar biasa dari kelas 7, 8 dan 9 gitu mengikuti dari setiap kelas tuh hampir ada lah gitu siswa tuh yang ingin mengikuti gitu kan ya. Mereka setelah saya tanya, ini padahal sebetulnya voice dari anak itu sendiri ya. Nah, suara, Bu praktikum dong, biarin Bu di luar jam pelajaran gitu. Jadi saya mendengar keresahan-keresahan yang dirasakan oleh anak yang berkaitan dengan sains ini, dibuatlah ini dan alhamdulillah dilaksanakanlah kegiatan tersebut dengan jadi artinya ini pada dasarnya keresahan saya sebagai guru IPA dan saya mendengar keresahan dari anak-anak terkait pembelajaran IPA. Nah, mungkin itu rancangan program yang alhamdulillah saya gagas dan dinamai Sakti. Sakti apa tuh Sakti? Sakti itu akronim dari Sains, Kreatif, dan Penelitian. Keren. Next saya tunggu ya programnya. Oke.
Apa nih tujuan dari program yang Ibu Tiara rancang nih dalam kaitannya terhadap murid? Apakah sudah ada indikator ketercapaian tujuannya? Nah, mengenai tujuannya ini kan tujuan utamanya mewadahi siswa. Nah, jadi siswa bisa lebih berkreativitas, lebih mengeksplor mengenai sains ini. Sains itu kan sangat luas sekali gitu kan ya. Nah, karena ini baru menggagas, baru beberapa minggu ke belakang, tapi sejauh ini saya lihat anak-anak dari antusiasnya, wah sepertinya ini akan tercapai deh tujuan dibuatnya program ini, dan mudah-mudahan bisa berlanjut ya. Nah, sampai kapanpun gitu ya. Harus berlanjut bertahun-tahun. Oke, Bu Tiara, apakah keseluruhan proses sudah sesuai untuk mencapai tujuan pada murid? Nah, untuk prosesnya insya Allah ya sesuai dengan tujuan pada murid, karena kita orientasinya ya murid, bukan untuk kepentingan kita sebagai guru mata pelajaran ataupun kepala sekolah, tapi ya sebagian besar itu peruntukannya untuk murid. Jadi kita orientasinya ke sana, Bu. Oke, jadi sudah ya. Dukungan apa saja nih yang Ibu Tiara perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat? Yang pertama sumber daya ya. Nah, di sana dukungan manusianya, kita punya kepala sekolah yang support sekali, punya rekan sejawat yang luar biasa bisa berkolaborasi gitu kan ya. Nah, terus lagi ada siswa yang sangat antusias dan perizinan orang tua mungkin ya. Nah, mungkin kalau berkaitan itu kaitannya dengan orang tua memberikan izin anaknya untuk kumpul nih science club gitu ya di hari tersebut. Terus lagi ada dukungan itu mungkin fasilitas ya. Nah, fasilitas sekolah alhamdulillah diberi dukungan juga. Terus modal sosial juga. Nah, kita punya interaksi yang sangat baik, komunikasi yang sangat baik, terbuka oleh dengan kepala sekolah, rekan sejawat yang mengampu pembelajaran IPA, dan siswa juga dengan orang tua. Kolaborasi ya. Kolaborasi sekolah ya. Semua. Oke, ini apa nih yang menjadi tantangan yang Ibu Tiara lakukan ya dalam melaksanakan rancangan program yang sudah ya, tantangan itu selalu ada ya Bu ya. Nah, tantangan saya kemarin awalnya Bu, saya takut ini tidak mendapatkan tanggapan yang positif gitu kan ya. Saya kira takut tidak di-ACC oleh ibu kepala, takut siswanya itu. Tapi ya kalau misalkan kita mengikuti rasa takut itu nggak akan kita maju-maju. Dicoba aja dulu. Nah, seperti sekarang ini juga masih ada sebetulnya ya. Nah, tantangan saya gimana caranya saya mengemas program tersebut sehingga menarik bagi siswa dan juga berdampak pada siswa gitu kan ya. Lalu penerapannya kepada siswa lagi. Dan tantangan saya tuh programnya ini harus berjalan jangka waktu panjang, tidak dalam jangka waktu dekat saja. Itu mungkin. Nah, tadi kan berarti itu ada tantangan ya. Nah, jadi untuk menghadapi tantangan tersebutnya seperti apa? Jadi ini harus jangka panjang. Nah, bagaimana? Kolaborasi. Nah, itu kolaborasi, komitmen ya dengan alhamdulillah dari keempat guru mata pelajaran IPA tersebut semuanya mau berkomitmen seperti membagi tugas Bu. Seperti dalam satu pertemuan 1 minggu, dalam 1 bulan misalkan ada 4 minggu. Minggu pertama membahas tentang eksperimen biologi, minggu kedua fisika oleh saya, minggu ketiga kimia, minggu keempatnya gabungan gitu kan ya. Nah, atau seperti itu. Jadi itu saya rasa komitmen dan kolaborasi itu mendukung atas keraguan itu gitu kan ya. Terus itu tadi kan beda-beda ya, tiap mapal, tiap guru beda. Anaknya masih sama orang tersebut atau misalkan saya pilih, saya ikut ya. Saya maunya ke Tiara ke fisika, saya maunya ke biologi. Nah, secara umum Ibu masih tetap sama. Nah, namun di sini saya itu kan ada 1 minggu yang gabungan. Nah, jadi ada sub mapel itu tuh supaya anak mau berkonsentrasinya di mana, tapi semua mereka itu ikuti. Nah,
di saat gabungan itu nanti si anaknya menariknya kemana nih? Ini kan kita dihadapkan jangka panjangnya ke Olimpiade. Nah, apa anaknya minatnya ke Olimpiade sains ya? Nah, atau misalkan anak berminatnya ke kompetensi-kompetensi lain seperti ada kompetensi penelitian, atau misalkan kompetensi pembuatan alat peraga IPA. Nah, gitu. Jadi di situ. Jadi anak juga ada unsur pilihannya, choice itu ya. Nah, choice itu anak. Jadi ada pilihan tapi tetap mereka di dalamnya terlibat semuanya. Jadi Berarti kalau gitu itu harus ada pilihan. Berarti kita juga memilih ya, anak-anak yang mau diikut lomba kan ya. Jadi kalau yang diikut lomba PMPSA yang tadi itu semua harus diikuti. Ya. Gitu. Tapi kalau seandainya khusus buat praktik aja, berarti bisa anak memilih salah satu betul, seperti itu. Karena kebetulan kan kalau di SMP masih IPA terpadu ya. Nah, jadi kalau kompetisi seperti itu masih IPA terpadu. Nah, cuman kalau misalkan tadi pembagian sub-subnya itu teh supaya kita tidak merasa terbebani satu sama lain, Bu. Jadinya kita nggak setiap minggu kumpul, jadi kita tuh 2 minggu sekali kumpulnya. Nah, jadi supaya keberlangsungan program itu berjalan terus gitu. Terus lagi peminatan anaknya juga nanti misalkan saya lebih tertarik ke penelitian biologi, Bu. Nah, atau itu soalnya kan memang meskipun rumpun ilmu IPA gitu kan ya, itu cukup cukup luas luas sekali gitu kan ya. Jadi memecah, jadi anak tuh betul-betul diberikan choice, pilihan gitu kan, silakan meskipun IPA di dalamnya. Karena pada saat mereka nanti ke SMK atau ke SMA itu sudah dipecah. Nah, sudah dipecah lalu lebih luasnya lagi nanti mengerucutkan lagi ke perguruan tinggi jurusannya seperti itu. Jadi minatnya tuh memang anak dikatakan anak berminat ke pembelajaran IPA. Nah, itu tidak semuanya ada yang minat, Bu. Kayak misalkan, Bu, aku mah suka pelajaran Ibu pas ngitung-ngitung gitu, fisika gitu kan ya. Ibu, aku mah suka pelajaran Ibu pas Ibu bawa kerangka manusia, itu kan biologi. Jadi mewadahi semua itu. Jadi memang anak mendapatkan pilihan di sana. Iya, jadi gini, ketika semua diasupan semua, kadang anak kan suka ada yang jenuh. Iya, betul. Makanya emang betul. Jadi harus dipilah. Ini tadi kan ada 4 kategori ya. Jadi kategori A anak boleh ini kategori A gitu. Ini kategori B. Jadi pasti yang ikut tidak semua anak misalkan ke minggu Jumat pertama. Jadi ada nanti di Jumat kedua. Jadi kesinambungan seperti itu. Jadi biar tidak menjenuhkan. Tapi Bu, di sini juga kita luar biasa dapat feedback dari anak. Gua tuh kalau misalkan saya suka eksperimen fisika, jadi ada yang double. Ya, kalau misalkan minggu berikutnya saya boleh latihan enggak? Tapi fisika, Bu, ya silakan. Tapi itu harus memang ada. Tapi tetap harus terstruktur ya. Takutnya nanti takutnya gini. Jadi kalau tidak sesuai dengan jadwal. Ini kan bukan jadwal ibu misalkan, tapi anak mau, jadi tetap ada ya selagi itu saya bersedia, anak bersedia ya kenapa tidak. Lalu kalau misalnya si anaknya mau semua diikuti ya kenapa tidak, seperti itu, Bu. Karena memang kita intinya juga kan berdampak kepada murid, berpihak kepada murid, jadi biarkan saja anak yang memilih. Iya, betul. Seperti itu. Oke, Bu Tiara, sekarang kita ke perkembangan komunitas praktistik. Masih ingat ya? Iya. Apalagi di sini sudah ada kombel ya? Sudah berjalan ya? Alhamdulillah sampai sekarang ini. Hari ini jadwal kombel. Luar biasa keren. Jadi dari modul 1 itu dibuatlah kombel ya, yang pada saat pendampingan itu. Dan alhamdulillah kan di sekolah ini belum ada kombel. Sekarang ada kombel gitu kan ya. Sekarang di KP2 ada kombel dan itu berjalan setiap minggu dengan hari yang berbeda-beda. Jadi kayak minggu sekarang Senin, minggu depan Selasa. Nah, supaya bergiliran karena kebetulan kan guru mata pelajaran tidak hadir semua di hari Senin sampai Jumat. Tapi kan tidak dadakan ya, itu terstruktur. Tidak terstruktur, sudah ada jadwalnya. Jadi sekarang terjadwalkan di hari Kamis sekarang. Nih, Ibu Tiara kan sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah, ya, ataupun di sekitarnya, misalkan MGMP. Bagaimana nih peran komunitas ini terhadap proses belajar Ibu Tiara?
peran ini sangat apa ya, membantu Ibu ya, seperti dalam ini tuh betul-betul bukan saya saja yang diuntungkan Bu. Ternyata kan di sini kebetulan ada 5 guru yang PPG. Jadi di sana dia mereka itu apa, melakukan aksi nyata, pengimbasan segala macam. Jadi betul-betul di Kombel itu teh terbuka. Silakan, ini jadwal Kombelnya, yang mau ngisi siapa, mengisi tentang apa, gitu kan ya. Nah, jadi semua itu terstruktur, ada apa, menguntungkan juga Bu buat yang lainnya, seperti yang PPG kemarin. Saya mau pengimbasan nih hasil dari PPG kemarin, silahkan kita berikan uang, gitu kan ya. Jadi termasuk ya, apalagi saya gitu kan ya, di sana itu pengimbasan dari apa yang saya dapatkan dari guru penggerak itu bisa tertuangkan di dalam Kombel itu, dan alhamdulillah hadir Bu. Jadi ada daftar hadirnya juga di sana, memang terstruktur. Nah, seperti sekarang ini saja jadwal Kombel itu untuk membahas P5 yang akan diselenggarakan minggu depan. Jadi seperti itu. Jadi semuanya berdampak pada semua Alhamdulillah berdampak. Oke, apa saja nih perubahan yang menyenangkan yang Ibu Tiara alami dari rekan di komunitas praktisi Ibu Tiara? Ya, baik. Itu luar biasa menyenangkan gitu kan. Yang menyenangkan itu, jadi mereka yang biasanya, mohon maaf sebelumnya, pasif ya, jadi datang ke sekolah yang ngajar ya sudah, gitu kan ya. Jadi dengan adanya Kombel di sini tuh, jadi lebih ngebangkitin lagi nih jiwa-jiwa ingin tahunya. Nah, seperti ada di bulan kemarin kalau nggak salah, jadi mengenai metode media pembelajaran. Nah, kita belajar tentang kuisis. Ayo, siapa yang suka kuisis, gitu kan ya. Berdampak juga pada guru-gurunya. Jadi di kelas saya lihat, oh ulangannya pakai kuisis, model kertas, gitu kan ya. Jadi ini saya lihat bukan hanya sekedar menuntaskan tugas saya sebagai guru penggerak, nah tapi alhamdulillah mendapatkan respon yang luar biasa. Guru-gurunya juga jadi ingin belajar lagi. Terbukti bisa nanti ada di lampirannya, kehadirannya ada, selalu ada, gitu kan ya. Nah, alhamdulillah seperti itu Bu. Keren. Jadi ternyata dengan adanya calon guru penggerak dan bisa menginspirasi semua guru-guru yang ada di SMPKP 2 Majalaya. Keren Bu Tiara. Oke nih, apa nih rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Ibu Tiara setelah program ini selesai? Ya, harus ada ya. Ya, siap. Setelah ini program selesai, komunitas praktisinya tidak akan selesai ya. Jadi saya bilang seperti itu karena memang komitmennya juga seperti itu. Termasuk program yang dibuat sekarang juga tidak akan selesai pada saat saya menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini. Insya Allah akan berlanjut. Keberlanjutannya ya sesuai perancangan awal, dirancang per 1 bulan Bu. Jadi kita tuh menjadwalkan per 1 bulan. Misalkan ya 1 bulan jadwalin lagi, 1 bulan dijadwalin lagi, seperti itu. Semoga sukses Bu Tiara ya. Apa nih dukungan yang Ibu Tiara perlukan untuk komunitas praktisi Ibu Tiara agar bisa terus belajar bersama? Kalau balik lagi ke situ Bu, kolaborasi, komitmen, mungkinnya fasilitas tentu sangat difasilitasi gitu kan ya. Dukungan support dari kepala sekolah dapat gitu kan ya, alhamdulillah. Itu mungkin dukungannya ya, kita tidak bisa bergerak sendiri, sama-sama kita bergerak. Nah, tergerak awalnya gitu kan ya, bergerak dan menggerakkan. Mungkin saya kira dulu saya boro-boro untuk bergerak gitu kan ya, baru tergerak aja itu lama prosesnya. Dan alhamdulillah sampai di penghujung pendidikan ini saya pikir lagi, oh saya itu ternyata bukan pede ya Bu ya, oh ternyata sudah menggerakkan sesuai dengan moto guru penggerak itu sendiri. Saya sudah tergerak, saya sudah bergerak dengan mengikuti seleksi dan lain sebagainya, dan mengikuti pendidikan ini. Dan alhamdulillah teman-teman rekan sejawat juga tergerak ya. Nah jadi itu ya,
seperti itulah. Memang betul ya. Jadi tujuan dari program guru penggerak ini, sebelum kita ke orang lain, kitanya dulu yang harus tergerak. Betul. Setelah itu barulah kita bergerak. Bagaimana nih supaya saya bisa mengimplementasikan dan bisa menggerakkan orang lain. Nah, itulah memang motto dari program guru penggerak ini ya. Makanya lulusan dari program guru penggerak ini tidak ada yang berdiam ya. Karena memang termotivasi. Jadi bagaimana caranya sebelum kita menggerakkan orang lain, kitanya dulu. Jadi ketika kitanya sudah bisa bergerak dan bisa mengimplementasikan untuk menggerakkan orang lain. Sukses Bu Tiara. Nah, sekarang kita ke dialog pasca observasi. Ya. Oke, saya tunggu Bu Tiara bersama temannya untuk melakukan pasca observasi. Baik Bu, nanti setelah ini saya ambil dulu. Oke, saya tunggu. Ya Bu Tiara, alhamdulillah ya, tadi sudah lihat paskanya, tadi juga pas saya observasi lihat Bu Tiara ya, ada pra supervisinya, sudah mendiskusikan standar kompetensi yang digunakan ya, terus menanyakan bagaimana kompetensinya dan area apa yang ingin dikembangkan oleh teman sejawatnya, terus menanyakan kompetensi area mana secara spesifik ada ya, terus Bu Tiara juga menanyakan indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh teman sejawat. Terus catatan observasinya tadi saya lihat juga Bu Tiara penilaiannya juga secara asumsinya fokus pada area yang dikembangkan sudah sesuai ya, luar biasa. Terus ada juga di pasca percakapannya, di situ Bu Tiara juga menanyakan bagaimana perasaannya setelah melakukan observasi, setelah dilakukan observasi mereka sejawat menceritakan sejelas-jelasnya. Jadi itu ada feedback antara coaching dan coachnya ya. Jadi coachingnya yang dilakukan Bu Tiara sudah oke. Terus juga Bu Tiara menanyakan apa nih harus dikembangkan berdasarkan hasil seperti itu. Jadi secara keseluruhan sudah oke. Mulai dari kemitraan, proses kreatifnya, memaksimalkan potensinya, pertanyaan yang memantik ya kan, pertanyaan yang berbobot, jadi sehingga mereka sejawatnya tidak kaku ya. Jadi ketika untuk menjelaskan atau yang ditanyakan oleh Ibu Tiara. Jadi ada kriteria yang 8 itu dalam teknik coachingnya sudah dilaksanakan oleh Bu Tiara. Keren. Terus ya Bu Tiara, dilanjutkan. Oke, Bu Tiara, sekarang kita ke sesi akhir Bu Tiara ya. Alhamdulillah apa yang sudah dilakukan oleh Bu Tiara sudah sesuai juga ya. Namun sebelum kita mengakhiri nih, saya akan bertanya dulu ke Bu Tiara. Bu Tiara setelah menjalani program guru penggerak ini, apa nih hal yang menurut Ibu Tiara atau yang Ibu Tiara kuasai materi dari modul 1 sampai modul 3, mana sih yang sudah dikuasai dari materi-materi yang sudah dipraktekkan oleh Ibu Tiara? Baik, mungkin yang saya kuasai, yang lebih tepatnya lebih saya pede gitu kan ya, dalam situ percaya diri gitu kan ya, sangat percaya diri itu penerapan dari modul 1 yaitu prinsip Ki Hajar Dewantara, di mana saya sendiri bisa ternyata sangat menguasai siswa, terus lagi pembelajaran yang dilakukan oleh saya itu ternyata memang orientasinya terhadap siswa. Jadi di sana bisa pembelajaran menerapkan dari filosofi kehadiran itu. Mungkin itu yang saya pelajari. Namun yang lainnya bukan berarti tidak berdampak dari pendidikan ini, ya sangat berdampak Bu, luar biasa. Dari itu KHD ya. Nah, yang modul pertama 1.1, 1.2 mengenai nilai-nilai guru penggerak, dan saya rasa dengan percaya dirinya insya Allah ada beberapa nilai yang ada dalam saya. Terus lagi saya sebagai guru penggerak memiliki visi di mana pembelajaran itu
berkaitan terintegrasi dengan teknologi, nah sesuai dengan bidang saya juga. Lalu ada budaya positif di mana diterapkan juga dalam pembelajaran di kelas. Masuk ke modul 2, bertambah lagi kompetensi saya di sana Bu ya mengenai pembelajaran diferensiasi. Nah, ini pembelajaran diferensiasi baru terdengar oleh saya dan ternyata ternyata saya pernah dilakukan di kelas, namun saya tidak menyadari itu teh berdiferensiasi. Lalu 2.2 mempelajari tentang KSE ya, dengan sosial emosional, dan ini korelasinya sangat berkaitan dengan mata pelajaran yang saya ampu di sistem pernapasan manusia. Ternyata memang ketika inhale, exhale gitu ya, untuk mindfulness itu sangat ada kaitannya dengan peredaran darah. Nah itu terus 2.3 mengenai coaching, di mana ini juga baru bagi saya gitu kan ya. Nah baru bagi saya, mungkin pernah dilakukan, namun perbedaannya mungkin dari segi bahasa. Mungkin sebelumnya dari segi bahasa ya bahasa ke teman aja gitu ya. Nah ternyata itu yang dinamakan coaching gitu kan ya. Ini juga didemonstrasi dengan teman-teman kelompok, dipraktekkan, baru juga saya mempraktekkan untuk aksi nyatanya ya, coaching untuk supervisi akademik dengan rekan sejawat. Lalu di modul 3 lebih mendalam lagi, lebih bertambah lagi wawasan saya mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, di mana ada langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya, lalu ada beberapa paradigma di sana. Lalu dan lagi pernah saya alami gitu kan yang ini yang namanya pengambilan keputusan ya. Nah sebagai seorang pemimpin. Lalu ada 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya gitu kan ya. Jadi di mana aset-aset yang dimiliki di sekolah itu dimanfaatkan dikelola. Dan pada akhirnya di modul terakhir mengenai pengelolaan program yang berdampak pada murid, yang pada akhirnya dari kesemua modul itu alhamdulillah saya pelajari dengan baik, sehingga muncullah program yang baru tadi kita obrolkan Ibu ya. Namun yang lebih saya percaya diri di modul awal dan akhir kayaknya Bu. Oke. Jadi itu yang sudah dikuasai ya, yang sudah dipraktekkan. Yang dipraktekkan, yang lebih pedenya di KHD sama di program. Oke. Baik Bu Tiara, materi apa nih yang Ibu rasakan? Atau pasti ada lah ya yang membingungkan atau gimana. Nah itu kira-kira di materi yang mana nih yang Ibu Tiara masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam? Yang bagi saya membingungkan itu yang kedua, yang itu modul pengais bungsu kalau kata Bapak Fasil ya. 3.2 Bu mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Mungkin itu kurang mendalam saya pelajarinya, dan karena memang di sekolah ini bukan sebagai pemimpin atasan sekolah, jadi saya belum tahu mendalam mengenai mekanisme bagaimana kepemimpinan di sekolah ya. Namun saya ambil garis besarnya di sini, saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran saja gitu Ibu. Jadi selebihnya mengenai kepemimpinan sekolah itu belum begitu mendalam. Ya tapi kan nggak apa-apa ya. Jadi sebelumnya kita menjadi seorang pemimpin pembelajaran di kelas kita ya, jadi terhadap anak-anak, dan nanti insya Allah kedepannya bisa menjadi kepala sekolah, menjadi pemimpin yang ada di yang bisa menuntun atau ke rekan-rekan sejawat. Bu Tiara, keren sekali ya Bu Tiara ini ya. Jadi mulai dari modul 1, modul 2, modul 3, jadi semuanya bisa dikuasai. Jadi ada satu saja yang diperdalam, sebenarnya sudah tahu sih, cuman perlu diperdalam karena memang basicnya kita memimpinnya, jadi memimpin kepada siswa ya kan, pada siswa, jadi bukan kepada rekan-rekan sejawatnya. Tapi next ya Bu Tiara, tapi Bu Tiara sudah bisa karena memang Bu Tiara ini sudah bisa mempraktekkan atau mendiseminasikan ya, mengimplementasikannya kepada rekan sejawat. Tadi apa yang sudah Bu Tiara lakukan juga kan di proses coaching ya terhadap rekan sejawatnya, itu sudah bisa. Nah itu juga Bu Tiara secara tidak langsung itu sudah menjadi seorang pemimpin ya kan, dimana kita yang tidak harus memberikan suatu penyelesaian ya, tetapi memang penyelesaiannya berada di rekan sejawat atau mungkin nanti menjadi anak buah Bu Tiara ya. Oke Bu Tiara, sebelum diakhiri nih
Saya sekedar mengingatkan nanti buat di pendampingan ke-6 terakhir ya. Aduh sedih ya. Ada pendampingan lagi. Tapi nggak apa-apa ya, kontak-kontak gue ya, nggak bisa ya. Silaturahmi tetap jalan. Nah, begitu. Jadi nanti Bu Tiara akan mengumpulkan atau menyebarkan dan menginput survei. Itu kita pernah lakukan di pendampingan kedua. Ya, itu kan ada kompetensi guru penggerak dengan 8 kali 360 derajat. Terus nanti juga kepada pimpinan juga 5 rektor sejawat, 5 murid, terus nanti juga Bu Tiara mengisi asesmen diri ya. Oke. Terus nanti Bu Tiara di pendampingan ke-6 ini Bu Tiara nanti akan dihadapkan dengan modul 3.2 ya. Nah, nanti di situ Bu Tiara mendiseminasikan tentang 7 aset. Ya, masih ingat kan 7 asetnya apa aja? Lupa ingat. Ya pastinya di situ ada politik, ada budaya ya kan, ada SDM-nya. Nah, nanti setelah Bu Tiara menentukan jadwal ya kepada kepala sekolah pastinya, tentukan jadwalnya mau kapan. Terus nanti Bu Tiara juga jangan lupa mengundang aktor. Siapa sih aktornya? Yang pasti kepala sekolah ya kan, rekan sejawat, orang tua murid dilibatkan, terus komite, dan yang pasti murid ya dilibatkan. Oke, terus nanti membuat notulen hasil diskusi jangan lupa ya, itu kan ada di asli nyata ya. Oke, nanti foto-foto jangan lupa ya, pengambilan fotonya, terus dokumentasi ya, mengumpulkan hasil pemetaan. Nanti ini secara keseluruhan akan diunggah ke dalam PI. Jadi nanti ketika PI6 Bu Tiara sudah melakukan diseminasi yang 7 aset tersebut. Baik. Iya, saya tunggu ya karena pendampingan namanya itu kita langsung ya di minggu depan. Jadi Bu Tiara makanya mulai besok bolehlah ya tentukan jadwalnya mau kapan. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin sejauh ini ya seperti itu ya. Kadang suka lupa gitu kan, kalau tiba-tiba ingat suka WA aja. Oke, saya tunggu WA-nya ya. Oke. Iya. Baik Bu Tiara, dicukupkan sampai di sini saja. Nanti kita ketemu hari Sabtu di Lokakarya ke-5 ya. Dan nanti minggu depan kita ketemu kembali di pendampingan ke-6. Itu pendampingan yang terakhir. Baiklah, dicukupkan sekian. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.